Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan Nahdlatul Ulama cabang Pamekat Sumeneb yang saya hormati, ada Pak Kiai Hafidhi Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Sumeneb, ada Pak Panji, Pak Kiai Panji, pimpinan atau Ketua Tanfidiyah NU Sumeneb, juga pengurus-pengurus yang lain, katib, para ulama, para pimpinan pondok pesantren di Sumeneb. Ada Pak Khairul Anam, Wakil Katib, ada Pak Bahrul Widat, ada Katib, juga mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, ada pimpinan pondok pesantren Loteng, ya, Kiai Fajar, murid dari Kiai Hafidhi. Alhamdulillah, terima kasih sekali bisa ketemu di sore hari ini berbicara mengenai sanad KNU-an. Saya juga kira-kira maksud dari sanad KNU-an itu apa ya? Saya ingin cerita-cerita saja ya, bahwa ulama di era tahun 1924 dan sebelumnya itu punya jaringan, jejaring, akrab antara satu dengan yang lainnya. Memang sudah akrab, karena itu sering disebutkan warga NU itu sudah ada sebelum ada organisasi Nahdlatul Ulama. Aktivitasnya sudah ada, kiainya sudah ada, santrinya sudah ada, masyarakatnya sudah ada, tetapi belum ada organisasinya. Jadi masyarakatnya memang sudah ada dan kiai-kiai itu akrab satu dengan yang lainnya. Dipicu tahun 1924, karena 1924 itu ada peristiwa besar. Yang pertama, khilafah di Turki itu hilang karena dihapus oleh Kemal Atatürk. Dan Turki itu adalah pengayom terhadap model Islam tradisional. Karena negara Turki itu adalah negaranya orang-orang sufi sampai sekarang. Pusat-pusat sufi itu banyak di Turki. Negara-negara masuk dalam Turki Utsmani itu dipenuhi dengan tarekat-tarekat. Nah, sekarang pimpinannya, negaranya itu hilang. Yang pertama, tahun 1924 itu begitu penting dan menggugah termasuk para kiai-kiai di Indonesia. Yang kedua, Makkah itu pusatnya pendidikan ulama Nusantara, Mekah. Dan kiai-kiai di Jawa, Madura itu mereka ketemunya di sana menjadi akrab itu karena ditemukan oleh kiai-kiai yang ada di Mekah. Tahun 1924 itu Mekah Syarif itu digulingkan oleh Wahabi. Dinasti Ahlus Sunnah wal Jamaah juga hilang pada tahun 1924. Nah, karena itulah kemudian kiai itu kumpul. Kiai itu kumpul, walaupun sebetulnya sebelum itu juga kiai-kiai itu sudah kumpul. Menurut cerita-cerita keturunan dari Mbah Syekhuna Khalil, punya menantu namanya Kiai Muntaha, menurut riwayat-riwayat dari keluarganya. Itu tahun 1920 itu ada sekitar 67 atau 70 ulama itu sudah kumpul di Madura, di Bangkalan, untuk menentukan
kiai-kiai tradisionalis ini mau ngumpul di mana? Itu sudah ada. Itu. Jadi sebetulnya kalau ditanya sanad itu mungkin nanti ceritanya akan semakin jelas mungkin ya. Betapa kiai-kiai itu sebetulnya punya hubungan yang luar biasa satu dengan yang lainnya. Ini satu gambaran misalnya ya. Kakeknya Mbah Maimun namanya Kiai Ahmad. Kiai Ahmad itu mondoknya di Mekah. Punya guru namanya Umar Ad-Dimyati. Mbah Hashim itu juga mondoknya di Mekah. Punya guru namanya Abi Bakar Syato Ad-Dimyati, pengarang I'anatut Thalibin. Mbah Ahmad itu ketika pulang ke Indonesia kembali lagi mondok lagi di Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Nah mondok itu ya cocok-cocokan kitab karena sama-sama muridnya Atur Musi. Siapa? Syekh Mahfud Atur Musi. Kamu dulu ngaji apa? Kitabnya apa? Mana kitabnya? Jadi akrab. Karena memang sama-sama santri dari Syekh Mahfud Atur Musi. Lalu ketika Mbah Zubair, ayahnya Kiai Maimun, ini jejaring ulama. Dan kita nggak bayangkan seperti santri-santri milenial yang kalau di pondok itu makannya di warung. Kalau dulu santri itu mesti akrab karena masake bareng, mangane sak nampan, tidurnya bantalnya satu dibuat orang tiga. Jadi itu pasti kalau dulu mondok itu akrabnya itu naudzubillah. Jadi kayak dulu itu akrab, memang akrab. Itu. Kalau cerita Kiai Sarkowi di guluk-guluk sampai pesan katanya ya nanti kalau saya mati istri saya nikah gitu ya, bener ya. Itu kalau Kiai Hafidhi nggak mentolol lah pesan sama temennya itu. Mentol. Itu saking akrabnya orang dulu. Itu kok bisa gitu ya? Bisa. Ya bisa ya memang. Jadi Kiai dulu itu akrab. Jadi jangan dibayangkan seperti milenial, akrab sekali. Mbah Zubair itu pulang dari Mekah, dicangking sama mbahnya, Mbah Su'aib, dibawa ke Gresik di Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang. Lah Mbah Fakih Mas Kumambang itu wakil Rois Am Nahdlatul Ulama. Jadi kalau mau tanya Mbah Zubair, kamu mau suriah yang mana? Kalau suriahnya itu suriahnya Mbah Hashim itu gurunya kakeknya, tapi wakil rois suriahnya itu Mbah Fakih Mas Kumambang itu adalah gurunya bapaknya. Maimun ayah saya itu ketika lahir lahir lalu serokolan apa itu namanya dia tasmiyah itu loh ya. Akikoh atau apa gitu ya, itu Mbah Su'aib itu ngerawuaken Mbah Fakih Mas Kumambang supaya nyetaki nyuwun barokahipun santri jenengan Zubair duwe anak niki nembe tasmiyah monggo rawuh minta di tahnik. Jadi yang nahnik Mbah Maimun itu wakil rois suriah Nahdlatul Ulama. Saya tidak membayangkan ada enggak kira-kira Sumenep ini yang ditahnik rois suriah. Itu yang nahnik itu adalah wakil rois suriah. Di Tambak Beras itu ada namanya Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin itu santri sarang, ngalim, putranya Mbah Bedowi.
nikah dengan tambak beras, istrinya kapundhut. Mbah Hasyim punya anak namanya Khairiyah, suaminya kapundhut. Putrinya ada di Saudi, Nyai Khairiyah, yang kemudian menjadi guru banat sekolah Darul Ulum. Makanya sering disebut-sebut di antara muslimat feminis itu adalah putrinya Mbah Hasyim, Nyai Khairiyah, karena orang pertama yang membuat sekolah putri di Mekah Al-Mukarramah itu Nyai Khairiyah. Mau dinikahkan dengan Mbah Muhaimin. Dulu itu kalau kiai nikah itu izinnya harus sama gurunya. Itu. Sekarang kalau pulang-pulang maturnya bukan kawin tapi sudah punya anak. Ya. Mbah Mahrus itu begitu ditawari nikah sama gurunya yang di Lirboyo, Mbah Manaf, itu langsung lari ke Rembang, ke Mbah Khalil. Mbah Khalil itu adiknya Mbah Umar. Umar itu pengasuh pondok pesantren Sarang. Mbah, kula ditawani nikah kali putrine Mbah Manaf. Ya manut gurumu kono balik. Jadi makanya Mbah Maimun ketika mondok di Lirboyo itu satu mondoknya kepada Mbah Manaf. Mbah Manaf itu temennya Mbah Mat ketika mondok di Tebuireng, karena sama-sama santri. Begitu sowan di Mbah Manaf, anak sapa? Bukan anak sapa, tapi putune sapa? Putune Mbah Mat. Oh, Mbah Mat. Nah, iku kancaku nenggone Tebuireng. Begitu ketemu Mbah Mahrus, Mbah Mahrus itu santrinya Mbah Khalil. Mbah Khalil itu adiknya Umar Harun, santri pondok pengasuh utama di pondok pesantren Sarang. Punya muadzin. Ya walhasil saya ingin cerita betapa jejaring itu kalau orang jadi NU itu ya memang lingkungannya itu NU, guru-gurunya NU, mau jadi apa itu ya itu ya akrab itu. Nggak bisa tidak ya memang ya NU. Kalau tidak NU itu rasanya kayak iso kayak gampangan ini kayak kualat-kualat sidik gitu loh zaman itu ya. Saya tidak tahu kalau sekarang itu karena semuanya itu ya. Nah, ada guru yang luar biasa di Madura yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil itu wafat tahun 1925, NU berdiri tahun 1926. Yuswone itu kalau nggak salah itu 104 atau 103. Artinya ketika tahun 1924 itu usianya sudah 102 dan seluruh Jawa itu muridnya Syekhuna Khalil. Maka begitu Mbah Hasyim itu dikasih teken sama tongkat, orang kalau tidak bisa melihat Mbah Hasyim pasti melihat Syekhuna Khalil. Orang ono wong Madura gak tunduk gak ono, kabeh muridnya Syekhuna Khalil, dan itu dikasih tongkat sama tasbih, dan itu jejaring. Mbah Maksum Lasem santrinya Syekhuna Khalil, Mbah Maksum santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, walaupun lebih sepuh. Jadi dulu itu orang sepuh biasa nyantri sama yang lebih muda. Mbah Maksum Lasem itu lebih sepuh daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Senengannya dagang, dan itu kalau dagang sampai di Jombang ngaji sama Mbah Hasyim. Kalau kebetulan Basul Masail ya bagian dari Kiai Basul Masail, ya pedagang ya Basul Masail. Mbah Maksum itu termasuk yang menjadikan banyak ulama. Maka semua santrinya Mbah Maksum itu pasti akan Nahdlatul Ulama. Angger ana kepethuk dipeseni Nahdlatul Ulama, angger kepethuk ditakoki Nahdlatul Ulama, maka semuanya Nahdlatul Ulama. Walaupun Mbah Maksum itu
tidak kepingin menjabat di Jakarta, tidak kepingin menjadi bagian dari PBNU yang aktif, tetapi santri-santrinya itu semuanya dijadikan Nahdlatul Ulama. Jadi ini kalau ditanya jejaring, ya itu. Nah, ketika mau menikah antaranya Kiai Muhaimin sama Nyai Khoria, karena Nyai Muhaimin itu, Mbah Muhaimin itu santri sarang, muridnya Mbah Umar Harun, pokoknya santri sarang, maka rembukannya itu di sarang. Kiai-kiai kuno itu. Gimana ini rembukannya? Nah, saat itu Mbah Maimun sedang ada dalam kandungan. Maka ketika mau lahir itu didatangi Rois Suriah 3 kali periode. Yang datang itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri. Maka Mbah Maimun sering, saya ini sudah NU sejak dalam kandungan. Karena yang di kandungan itu minta air, yang dungani itu ya kiai-kiai ini. Makanya Mbah Maimun kalau ditanya ada muktamar di NU itu mesti rawuh. Dan karena mempertimbangkan itu, kalau rawuh itu dibiayai nggak mau, mesti golek penginapan dewe. Kan kalau kita kan cari tiket pesawat, di Makassar nyewa, di Bandung, di Jombang nyewa sendiri, ya nyewa rumah, dan nggak mau dipanitiani, menunggu sampai akhir kira-kira sudah rampung selesai kundur. Itu karena memang ya itu saya kalau tanya jejaring Nahdlatul Ulama itu kalau saya bayangkan itu Masya Allah luar biasa ya. Mbah Khalil Bangkalan ngaji di Mekah, santrinya Kiai Ahmad Zaini Dahlan. Kiai Ahmad Zaini Dahlan itu adalah Muftil Haramain sebelum Saudi digulingkan. Makanya buku-bukunya tentang kritiknya terhadap Wahabi, itu luar biasa karena itu pelaku sejarah. Dan di Indonesia siapa yang nggak ngaji karyanya Ahmad Zaini Dahlan, Sarah Jurumiyah Al-Ajuri itu kan itu ngaji lagi sama Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhuna Khalil ngaji kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekhuna Khalil kundur, murid berikutnya adalah Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika datang ke mana? Ke Arab Saudi itu masih menangi hari-hari terakhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Menangi lama Syekh Mahfud At-Turmusi. Ya. Nah, yang mendirikan NU itu Mbah Hasyim Asy'ari, muridnya Nawawi Al-Bantani, muridnya Syekh Mahfud At-Turmusi, yang tidurnya di Mekah itu kalau dibayangkan itu kira-kira sak bantal wong telu nek mangan bareng sak nampan jelegrang pindah. Nggih. Kita ke depan bikin Nahdlatul Ulama ojo lali aku loh. Jejaring. Luar biasa. Jejaringnya Mbah Hasyim Asy'ari, makanya sampai di Menes, sampai di Banten karena ada sesama muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau ini jejaring awal Nahdlatul Ulama. Ya. NU itu berdiri tahun 1926. Ya. Karena gergeten sama orang-orang modernis. Ya, gergeten itu ya tetap aja gergeten walaupun teman tapi ya gergeten. Karena tahun 1924 itu Mekah
Wahabi menyerbu Mekah, Turki Utsmani itu hilang, Mekah membuat muktamar khilafah tahun 1926. Muktamar khilafah. Indonesia rapat, yang punya akses ke Saudi itu adalah orang-orang modernis. Orang-orang modernis. Karena itu yang dikirim ya orang apa? Modernis. Lah yang tradisionalis itu mau ke sana itu nggak dapat tempat, usul pun tidak diterima. Wong usule itu yang bertentangan dengan Saudi dan bertentangan dengan orang modernis. Kuburan mbok ojo dirubohno. Ora usul kok. Di Saudi kok kuburan nggak boleh dirobohkan, itu kan mana? Usulnya itu. Dan waktu itu ya kemudian kita tidak punya tempat di organisasi modernis, yang bikin organisasi sendirilah, maka lahir yang namanya Komite Hijaz yang kemudian dirubah menjadi Nahdlatul Ulama, mengirim 2 delegasi orang duit. Waktu itu marat-marat, nggak seperti sekarang, bupatinya saja sudah NU. Dulu itu marat-marat. Di Gresik itu saya pernah mendatangi hallnya namanya Umar Burhan. Rumahnya itu bagus sekali itu, rumah kuno bagus. Itu orang kaya itu, Umar Burhan itu namanya. Buku dokumen Nahdlatul Ulama, muktamar awal, muktamar kedua, muktamar ketiga itu dokumennya ada di rumahnya Umar Burhan. Nanti kalau punya kesempatan inilah, itu masih keluarganya ini, Kiai As'ad Samsul Arifin. Kalau ada hallnya biasanya keluarga Kiai As'ad diatur ya, karena memang keluarganya masih keluarga. Ya itu masih ini. Itu Umar Burhan namanya. Nah Umar Burhan itulah yang banyak membiayai kepergian 2 delegasi ini. Jadi ada gesekan-gesekan di ini apa namanya antara kaum tradisionalis dengan modernis itu. Ya, jadi walhasil kalau saya membayangkan itu kenapa Mbah Maimun itu kalau ditanya sanad ke-NU-annya itu mau kemana? Jejaringnya di Saudi, ya. Lahirnya Madrasah Darul Ulum. Karena di Saudi itu ada madrasah terkenal, yang pertama Saulatiyah, dari kata Saulatun Nisa. Pendirinya Madrasah Saulatiyah itu pendirinya adalah namanya Rahmatullah, orang Hindia, punya kitab namanya Idharul Haq. Di India waktu itu sedang geger dijajah oleh orang Inggris, lalu menentang Inggris dan seterusnya, sehingga lari ke Saudi, punya kitab namanya Idharul Haq, namanya Rahmatullah. Ada seorang janda namanya Saulatun Nisa dari India datang ke Mekah, kepengen membuat ribat, tempatnya orang sufi, didekati oleh Rahmatullah ini, sebaiknya kamu kalau di sini jangan membuat ribat, bikin aja sekolahan, madrasah, karena ribat sudah banyak dipengaruhi. Nah kemudian Rahmatullah itu membuat madrasah didanai oleh Saulatun Nisa, maka namanya Madrasah Saulatiyah. Kiai-kiai kita era-era awal sekolahnya di Saulatiyah, sampai di kemudian hari ada orang Nusantara yang tersinggung karena perilaku salah satu di Madrasah Saulatiyah yang menggugah nasionalisme ulama-ulama Nusantara yang waktu itu ada di Saudi, sehingga kemudian ulama-ulama itu kemudian sepakat untuk membuat madrasah baru namanya Madrasah Darul Ulum. Nah sejak ada Darul Ulum itu ulama-ulama Nusantara banyak disatukan dalam madrasah namanya Darul Ulum. Pimpinannya di kemudian hari salah satunya adalah Syekh Yasin Al-Fadani, Rais Madrasah Darul Ulum. Sehingga orang-orang Jakarta itu kalau menamai dirinya, kalau alam tamatan Darul Ulum itu namanya Ad-Dari.
yang ngekholi Darul Ulum itu, yang ngekholi Syekh Yasin itu yang ngekholi Syekh Yasin itu kalau di Mekah namanya Ki Abdul Hamid, sekarang sudah almarhum. Saya berkali-kali datang karena disuruh oleh Abah. Waktu saya masih aliyah, entah tahun berapa itu, 9 berapa itu, saya disuruh karena Abah nggak bisa datang sebagai muridnya Syekh Yasin, disuruh datang ke kholnya Syekh Yasin Ad-Dari, kumpul santri-santrinya Syekh Yasin Al-Fadani. Itu gampang sekali murid-murid ini ditarik ke dalam Nahdlatul Ulama karena jaringannya sudah terbentuk ketika berada di Saudi. Makanya di era-era itu Betawi itu rata-rata santrinya, kalau dibikin rata-rata itu santrinya Syekh Yasin Al-Fadani. Maka NU di Betawi itu kaya-kaya wong NU itu Betawi itu NU. Nah yang kebelakangan ini kehilangan jejaring sehingga banyak orang-orang Betawi itu yang meski amaliyahnya itu NU tetapi kalau ditarik NU itu kurang bisa karena jaringannya itu sudah agak apa ini namanya. Dulu itu yang bikin jaringan itu Darul Ulum Syekh Yasin Al-Fadani. Bayangkan ya. Nah Syekh Yasin Al-Fadani itu Abah kenal sama Syekh Yasin Al-Fadani karena dikenalkan oleh kakak ayahnya Mbah Zubair. Mbah Zubair itu lebih sepuh daripada Syekh Yasin, lebih sepuh. Haji umurnya Mbah Zubair itu 40 sekian, umurnya Syekh Yasin itu baru 30 sekian. Tapi sudah mengambil sanad, salah satu yang disebut Mbah Zubair itu sanad Taklimul Adzofir. Pernah punya sanad? Belum. Ini ya. Itu kalau saya juga nggak tahu. Ada sanadnya itu, sanad namanya Taklimul Adzofir. Jadi Syekh Yasin itu potong kuku diperlihatkan sama Mbah Zubair. Zubair iki lho carane motong kuku ngene, aku guruku iki sampai kepada Rasulullah. Nanti Mbah Zubair kalau nurunkan juga gitu iki. Nah, gitu. Nanti diturunkan kepada Mbah Maimun juga iki lho nek motong kuku. Nah, itu sanadnya dari Mbah Zubair kepada Syekh Yasin. Umurnya Mbah Zubair itu 48 atau 40, umurnya Syekh Yasin itu baru 32 atau berapa. Jadi itu ta'allumu al-akabir lil asofir. Dan itu kemudian diceritakan kepada Mbah Maimun. Mun nang Mekah ana wong alim top jenenge Syekh Yasin. Jadi Mbah Maimun itu belum kenal Syekh Yasin sudah tahu namanya karena sudah tahu kehebatannya dari Mbah Zubair. Jadi saya pikir kalau ditanya tentang sanad itu salah satu kunci penting itu adalah Mbah Khalil Bangkalan ketika memberi tasbih itu simbol betul, jangan benar-benar simbol. Wong waktu itu umurnya Mbah Hasyim itu ya, yang saya ingat itu Mbah Hasyim itu lahir tahun 1871. 1871 itu kalau 1900 umurnya 29 ya. Dikasih tasbih itu tahun 1924. Berarti 29 tambah 24. Umurnya berapa? Berapa? 53. 53 itu kan belum sepuh-sepuh amat. Kalau disuruh jadi Rois Am itu kan masih butuh tasbihnya Syekhuna Khalil, umurnya itu sudah 100. Itu tanpa, saya bayangkan tanpa tasbihnya Syekhuna Khalil sama tengketnya itu ya umurnya baru 53. Mungkin ya 53 itu ya seberapa ya? Seberapa 53 kalau di sini nih? Wajahnya dilihat nantilah.
Ya ini. Ya kan belum nasional mau mimpin seluruh jagat Indonesia kan belum. Gitu. Nah kata Mbah Maimun itu ya itu mungkin berkah apa ya namanya itu ya. Waktu itu kayak kalau sudah ada tokoh top itu dianggap sebagai representasi. Kalau Mbah Maimun itu sering menyebutnya namanya itu Ibnu Zaman. Kalau menyebutnya itu ya. Misalnya Mbah Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil itu Ibnu Zaman. Waktu itu semua kiai itu pasti intisabnya kepada Mbah Khalil. Kalau kepengen jadi kiai itu intisab kepada Mbah Khalil. Maka apa kata Mbah Khalil itu penting sekali. Mbah Khalil kemudian kundur pindah ke Tebuireng. Ini kalau menurut ceritanya Mbah Maimun ya. Maka semua kiai itu setelah Mbah Khalil kapundhut itu kalau mau jadi kiai itu paling praktis ngaji ke Tebuireng. Bilang aja saya dari Tebuireng. Itu insya Allah gampang diterima di tengah masyarakat. Nah, Mbah Khalilnya sudah, mohon maaf ya bahasanya nggak tahu ini, sudah kepegang, sudah merestui. Ya. Setelah Mbah Khalil kemudian pindah ke mana? Tebuireng juga sudah merestui. Nah, setelah Tebuireng, karena Tebuireng itu kemudian berubah model pondoknya, itu diteruskan oleh Lirboyo. Lirboyo itu top menurut Mbah Maimun. Ibnu Zaman pada saat Mbah Maimun, saatnya mbahnya itu Mbah Ahmad, itu ada karas. Kalau di daerah kami itu ada karas, ada sedan, ada apa itu ya. Kalau kepengen jadi kiai top, diumbah nenggone Tebuireng. Di atasnya Mbah Maimun, Mbah Maimun, eranya Mbah Ahmad. Nah, eranya Mbah Maimun itu di Lirboyo. Makanya kemudian jejaring ini itu sangat mempengaruhi terhadap model ke-NU-nya masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi ketika NU berdiri tahun 1926 itu belum ada apa-apanya, baru berdiri gitu aja. Ya biasalah orang tradisional kan gitu ya, agak lillahi ta'ala gitu. Iki nek wis dadi iki terus piye? Kantore nang ndi? Anggotane sapa? Anggotanya siapa? ADART-nya kayak apa? Penerimaannya udahlah, yang penting jadi dulu, urusan itu belakangan. Baru ada ADART itu tahun 1928. Baru ada ADART. Nah, ketika muktamar yang kedua inilah ulama-ulama itu kemudian masing-masing membawa jejaringnya sehingga cepat sekali. Kalau Madura saya tidak ragu sama sekali karena ada Mbah Khalil Bangkalan. Ya, betapa kuatnya Mbah Khalil Bangkalan. Jadi sudah dibikin jejaring-jejaring. Ya walaupun tentu kalau kemudian sudah ber-NU ya, kalau sudah kemudian ber-NU pindah dari Mbah Hasyim kemudian pindah ke Mbah Wahab, tentu karena NU kemudian ini kalau dalam sejarah-sejarah ya, NU kemudian menjadi partai politik pisah dari Masyumi. Sebagian santrinya Mbah Hasyim tidak berkenan masuk di Nahdlatul Ulama, tapi tetap berpegang pada pendirian Mbah Hasyim ketika beliau wafat. NU masih bergabung dengan Masyumi, sehingga ditinggal Mbah Hasyim itu pindah ke Mbah Wahab. Itu sebagian orang NU tidak mau
masuk ke NU tapi tetap masuk ke Masyumi, termasuk ayahnya Nur Kholis Majid. Ayah Nur Kholis Majid itu adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi ketika ikut Mbah Hasyim itu NU masih tetap bergabung dengan Masyumi. Lah yang menarik diri dari Masyumi itu adalah Mbah Wahab. Makanya ayahnya Nur Kholis Majid itu enggak mau, saya tetap ikut Mbah Hasyim, tidak merasa mencabut diri dari Masyumi. Itu sebagian. Jadi ini jejaring-jejaring. Walaupun tentu kalau kiai-kiai itu kalau sudah punya ber-NU itu kadang-kadang punya madhab sendiri-sendiri. Ini ya, seperti misalnya ya, Mbah Maimun itu kalau ber-NU itu tetap kepingin ikut pemerintah, terutama dalam ru'yah dan hisab, penentuan awal Ramadan sama awal Syawal. Yang satu ini Mbah Maimun sering beda dengan keputusan Nahdlatul Ulama. Saya belum pernah ikut Mbah Maimun Syawal maupun puasa berbeda dari pemerintah. Walaupun saat itu NU berbeda dengan pemerintah. Ya, itu salah satu mazhabnya NU gaya Mbah Maimun. Ya. Punya buku namanya itu Nususul Akhyar. Itu bela-belain pokoknya kita itu kalau puasa atau Idul Fitri ya keputusan pemerintah itulah yang kita pakai. Itu yang kita pakai. Jadi dalam hal ini NU dengan Mbah Maimun itu wilayah ini sering tidak ketemu. Karena Mbah Maimun itu pokoknya pemerintah bilang apa, ya itu yang dipakai. Itu saya juga dan itu ya juga saya pakai karena saya merasa putranya, walaupun saya ber-NU ya. Ya. Jadi memang ini ikut pemerintah itu kuat sekali ini dalam masalah isbatu al-hilal ya, khas-khas Mbah Maimun ya. Kalau model NU, Mbah Maimun juga sering bilang kalau dalam ber-NU itu saya itu kepinginnya NU itu nasionalis, itu sampaikan terus menerus NU itu nasionalis gitu. Ya itu pokoknya dengan berbagai maknanya, termasuk Mbah Maimun itu seneng kalau pimpinan NU itu bukan Jawa dan bukan Madura. Itu seneng sekali katanya kalau Mbah Maimun itu, kapan Indonesia maju? Kalau sudah NU-nya itu nasionalis, kalau sudah bisa meng-NU-kan berbagai masyarakat. Karena kalau kita pergi keluar Jawa itu ada NU-nya, tapi nanti ketuanya kalau nggak Jawa ya Madura. Nah, itu. Ya pergi ke Kalimantan Barat itu ada NU-nya ada, tapi kira-kira pimpinannya paling orang Madura itu. Bener ya Kiai ya? Kalimantan Barat apa namanya? Pontianak. Oh, Madura semuanya itu. Kalau ada NU di sana kelihatannya Kalimantan Barat, tapi begitu ketemu Deremah. Ingin sekali nasionalis. Diundang di Balikpapan. Mbah Maimun diundang di Balikpapan. Itu ternyata NU-nya itu tidak hanya Madura dan tidak hanya Jawa. Senengnya minta ampun. Baru kali ini saya seneng di hadapan orang NU. NU di sini itu sudah nasionalis. Itu pengen sekali agar NU itu bisa nasionalis. Itu Mbah Maimun. Nah, NU-nya Mbah Maimun lagi yang saya pahami itu, dan itu wanti-wanti betul. Maksudnya wanti-wanti itu yang saya pahami, walaupun tidak diomongkan secara persis, tapi saya paham betul.
Itu. Tapi ini tidak bermaksud menyindir Pak Panji. Mohon maaf ya. Suriah itu jangan sering-sering dipengaruhi oleh Tanfidiyah. Tapi Suriah sering-sering mempengaruhi Tanfidiyah. Saya tidak tahu ini berpengaruh sini apa sini? Benar sini. Itu kepingin itu. Karena ada catatan-catatan yang saya sendiri tidak bisa ngomong, betul. Tapi saya benar-benar memahami. Yang saya rasakan itu, jadi tadi saya ketemu dengan kawan-kawan santri-santri sarang, saya mengutip pangendikane Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sha'iqa. Ya. Waktu Mbah Maimun itu jadi Rois Suriah NU Jawa Tengah, itu sering-sering ngendikan gini, NU itu tidak ada di mana-mana tapi berada di mana-mana. Itu sering disampaikan. NU tidak di mana-mana tapi berada di mana-mana. Nah, seperti itu, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. Allah itu tidak bertempat tapi bisa bertajalli di mana-mana. Nah, tajallinya Suriah itu harus lebih kuat daripada tajallinya Tanfidiyah. Berharap betul. Ya. Makanya saya berharap ini gaya-gaya Nahdlatul Ulamanya Mbah Maimun, cintanya kepada Nahdlatul Ulama itu ya luar biasa, tapi dengan segala catatan-catatannya seperti yang saya sampaikan tadi, itu cintanya kepada NU luar biasa. Yang saya tahu ketika ada acara Mbah Maimun pertama, ya, yang menunjukkan begitu cintanya luar biasa dia. Ketika diminta ada acara pertemuan nasional di Sarang, tahun berapa itu? Yang kemarin itu ada yang pas wafatnya Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya. Itu panitia bahwa ini biaya pelaksanaan itu ditolak semuanya, yang saya tahu. Jangan, ini cinta saya kepada Nahdlatul Ulama, benar-benar karena cintanya kepada Nahdlatul Ulama. Ya, saya ingin menceritakan itu aja, betapa Mbah Maimun itu cinta kepada Nahdlatul Ulama, itu mbah-mbahnya, ya. Itu. Ya. Yang kedua, ketika kemudian tiba-tiba diminta ada Gus Yahya, ada siapa pada waktu itu, ada wacana bagaimana kalau Munas itu di Sarang. Ya nek dikarepno monggo. Ndak ada penawaran sama sekali piye-piye monggo. Saking senengnya kepada Nahdlatul Ulama. Ya itu tadi, soal jejaring ayah-ayahnya orang-orang NU, ininya orang NU, walaupun tentu seperti tadi saya sampaikan, Nahdlatul Ulama itu ada catatan-catatan dari Mbah Maimun, seperti kalau sering pidato-pidato, nanti kalau meski cintanya kepada NU luar biasa, tetap aja kalau pidato itu sering-sering, nanti tetap di kuburan itu ketika man akhuka tetap al muslimun, tetap nggak ada man akhuka nahdiyun, nggak ada, tetap aja ketika man akhuka itu ya tetap al muslimun, bisa diganti dengan nanti secinta-cintanya kepada Nahdlatul Ulama, tetap aja mengingatkan, meski kita ini tetap aja ketika ditanya man akhuka, man robbuka, man itu standar jawabannya ya al muslimun. Itu model ini ya, karena ya memang itu loh
Islamnya ya, maksudnya secara akidah juga sangat kuat, tetapi jaringan-jaringan semuanya ini adalah Nahdlatul Ulama. Jadi Mbah Muhaimin itu pernah menjadi orang mana? Tambak beras, kemudian menjadi orang Tebuireng, dan itu di Sarang. Menurut riwayat-riwayat Mbah Muhaimin itu terjadi di Sarang, sehingga Mbah Maimun hubungannya dengan tambak beras itu juga luar biasa sampai sekarang. Tambak beras itu kalau sangat Sarang itu juga luar biasa karena jejaring-jejaring yang sudah lama itu tadi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kekurangan atau apa namanya ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih yang sebesarnya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.